Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian masuk UGM ya. Ini bagian yang ketiga atau part 3. Ini ada sebuah soal yang menarik, sebuah bola besi masanya 1,2 kg diikat tali yang panjangnya 0,5 meter kemudian digantung pada atap langit-langit. Bola itu kemudian disimpangkan sejauh 60 derajat dari posisi semula ke titik A dengan tali tetap tegang. Lihat gambar. Jika sekarang bola itu dilepas di titik A, maka usaha yang dilakukan gaya tegangan tali pada saat tali menyampai sudut 30 derajat dari titik A ke B adalah berapa joule. Oke, nah sekarang kita bahas ya. Jadi ini pertama ini ada itu ya, bola gitu ya, digantung dengan tali. Nah, kemudian disimpangkan ke titik A membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal awalnya ini ya, garis normal terhadap plafon. Oke, nah terus kemudian dengan tali tetap tegang, kemudian bola ini dilepas dari titik A menuju titik B. Jelas di sini bola ini akan menempuh busur lingkaran, ya. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan gaya tegang tali. Nah, ini kalau saya gambarkan gaya tegang tali itu yang bekerja pada bola adalah gaya tegang tali yang menjauhi bola. Sebenarnya di sini juga ada gaya tegang tali yang arahnya menuju bola, tapi itu bekerja pada plafon ya, bukan bekerja pada bola. Jadi yang bekerja pada bola, tegangan tali yang arahnya menjauhi bola, seperti ini. Nah, sedangkan perpindahan sesaat di titik ini, sebenarnya di titik manapun ya, sepanjang lintasan busur ini, vektor dari perpindahan ini selalu menyinggung busur ini ya, di titik tertentu. Jadi selalu menyinggung lintasannya. Nah, karena dia menyinggung lintasan, berarti setiap saat perpindahan, vektor perpindahan, itu akan selalu tegak lurus tegangan tali. Karena dia akan tegak lurus jari-jari ya, S ini. Jadi dia tegak lurus tegangan tali. Jadi 90 derajat sudutnya. Kalau kita hitung berapa usahanya, mudah sekali. Kan usaha itu didefinisikan sebagai dot vektor antara gaya dengan perpindahan. Jadi dua vektor melibatkan cos ya. Nah, theta itu sudut antara F dengan S, gaya dengan perpindahannya. Gayanya itu adalah tegangan tali, perpindahannya S cos theta. Tapi tetanya di sini adalah 90 derajat. Nah, cos 90 derajat itu kan 0, sehingga usaha oleh gaya tegang tali itu adalah 0. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, pada sistem katrol seperti gambar di bawah, katrol berbentuk lempeng pecal mungkin bermassa 2M besar dan jejari R besar dan beban bermassa M besar. Tali tanpa massa dilitkan pada katrol dan semua gesekan diabaikan. Sistem dilepas hingga bergerak dari keadaan diam. Percepatan sudut katrol dinyatakan dalam percepatan gravitasi G adalah berapa? Ya, kita hitung dulu berapa percepatan dari beban ini. Percepatan linearnya, beban ini sama dengan percepatan linear tali, sama aja dengan percepatan linear titik di tepi katrol. Katrolnya nanti dianggap silinder pecal di sini ya, karena berbentuk lempeng pecal berarti anggapannya silinder pecal. Oke, saya gambar dulu gaya-gayanya. Di sini ada gaya berat beban. Kemudian katrolnya nanti muter seperti ini karena bebannya pasti turun kan nanti ya, turun nggak mungkin naik. Nah, tekanan tali ini tidak saya gambar karena memang tidak ditanyakan. Percepatannya saya hitung dengan hukum 2 Newton aja. A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, saya perluas hukum 2 Newton ini, sigma F per, karena di sini ada benda yang bertranslasi yaitu beban, ada juga yang berotasi yaitu katrol. Sehingga ini kita uraikan menjadi sigma MT, jumlah massa benda yang translasi ditambah dengan sigma MR massa benda yang rotasi. Benda yang berotasi itu pasti punya konstanta momen atau K ya. Oke, jadi sigma F-nya yaitu adalah W saja, gaya penggeraknya tidak ada yang lain. Kemudian yang bertranslasi itu siapa ya? Beban aja, masanya M besar. Nah, yang berotasi adalah katrol, masanya adalah 2M. Nah, ini katanya soal 2M. Dia punya konstanta momen. Ingat, untuk silinder pecal itu momen inersianya itu kan setengah mr kuadrat. Bilangan di depan mr kuadrat itu namanya konstanta momen. Jadi konstanta momen, kalau katrol dianggap silinder pecal, K-nya adalah setengah. Konstanta momennya setengah, gitu ya. Jadi kalau begitu, W saya uraikan aja, beratnya beban itu masanya dikalikan percepatan gravitasi, dibagi dengan M plus setengah kali 2M. Setengah itu adalah K-nya tadi ya, konstanta momen.
Nah, jadi ini MG, ini kan M ditambah M, nanti jadinya M per 2M, ini M per 2M setengah ya. Jadi kalau gitu A-nya itu adalah setengah G. Tapi yang ditanyakan itu bukan percepatan linier, bukan percepatan tangensial, tapi percepatan apa? Percepatan sudut. Nah, kalau kita hubungkan percepatan linier dengan percepatan sudut seperti ini. Jadi A itu sama dengan alfa kali R, di mana alfa percepatan sudut. Nah, sehingga A-nya saya tulis G per 2, yang diketahui dalam soal tadi yang sudah kita temukan. G per 2 sama dengan alfa kali R. Jadi kalau begitu alfanya berapa? Berarti G per 2R. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, sebuah bola pejal berjari R besar dan bermasa M didorong dengan kecepatan awal 3 meter per sekon ke atas sebuah bidang miring yang memiliki kemiringan 30 derajat dengan koefisien gesek kinetik 0,2 dan koefisien gesek statis 0,3. Ketika menaiki bidang miring tersebut, bola selalu menggelinding dan tidak pernah tergelincir. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah sekitar berapa? Oke. Jadi kalau bola ini menggelinding, tentu saja bidangnya ini harus kasar. Kalau nggak kasar pasti selip ya. Jadi kalau begitu ini menggelinding, itu berarti gerak gabungan antara gerak translasi dengan gerak rotasi. Sehingga kalau dia bergerak pasti menggunakan energi total, yaitu energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi ya. Kalau dia naik pasti ada perubahan ketinggian, berarti ada perubahan energi potensial. Kalau bola ini menggelinding sempurna, ya tanpa selip, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nanti gerakan dari A ke B, energi mekanik di A harus sama dengan energi mekanik di B. Nah, kalau di titik B itu ketinggiannya maksimum, asumsinya begitu, maka kecepatan di B nanti 0 ya, karena sudah maksimum hanya. EM di A itu adalah EKA ditambah EBA, EM di B itu EKB tambah EBB ya. Nah, EKA itu apa? Ingat, ini EK total ya, karena dia menggelinding. Jadi EK translasi ditambah EK rotasi. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini rumus cepat untuk menghitung EK gelinding atau EK total. Yaitu EK translasi setengah MV A kuadrat dikalikan 1 plus K. Ya. Kalau ini licin, K-nya diisi 0 ya. Kalau menggelinding, ada unsur rotasi, K-nya nggak 0. Tergantung bedanya apa. Sedangkan EP di A, karena ini di tanah, ya 0. Berarti karena hanya 0. EK di B 0 karena ini ketinggiannya kan maksimum, berhenti di sini dia. Jadi EK di B tidak ada, tapi energi potensialnya adalah MGH. Nah, sekarang coba perhatikan K-nya ini sudah saya isikan, yaitu 2/5. Kenapa 2/5? Karena ini bola pejal. Jadi kita harus hafal ya, kalau bola pejal, bola rongga, silinder itu dianggap benda umum, konstanta momennya harus hafal, 2/5. Biasanya nggak diketahui dalam soal ini ya, jadi harus hafal untuk benda yang umum. Nah, terus kemudian perhatikan M-nya ini bisa saya coret. Berarti ini 3 kuadrat 9. Ini 1 tambah 2/5 itu 7/5. Di sini 10H ya. Jadi kalau gitu ini saya kalikan 63. 2 kali 5 kali 10, 100. Berarti hanya adalah 63 per 100 meter alias 0,63 meter. Jadi jawaban yang paling dekat adalah C. Karena perhatikan di sini, ini kan yang ditanyakan ketinggian maksimum sekitar berapa? Sekitar. Jadi sekitar itu pendekatan artinya ya. Jadi jawabannya tepat 0,64 meter. Oke, terus kemudian nomor 4, batang homogen yang memiliki satu tumpuan pada salah satu ujungnya di hubungan bekas seperti tampak pada gambar. Konstanta bekas 4 kN per meter dan berat batang 120 Newton. Agar bekas bertambah panjang 2 cm dari keadaan panjang normalnya dan batang dalam keadaan setimbang dengan posisi horizontal, maka dibutuhkan gaya F pada ujung batang yang lain sebesar berapa? Jadi ini pertama, kondisi bekasnya itu dalam keadaan panjang normal ya. Jadi agak sedikit turun ini ujung yang di sini. Kemudian di sini dikasih gaya, sehingga apa? Di sini kan naik ujung yang kiri dari batang ini. Akhirnya apa? Bekasnya molor kan gitu ya. Nah, setelah dalam keadaan horizontal, setimbang ya, setimbang. Nah, sudah tidak bergerak lagi batangnya dalam keadaan setimbang. Nah, diketahui jarak ujung batang ke sini ke titik tumpuannya adalah L/3 atau sepertiga L ya. Oke, mari kita selesaikan, kita gambar dulu gayanya. Nah, gaya bekas di sini arahnya kemana ya? Nah, karena kalau ini ditekan ke bawah, tentu saja ujung kiri batang itu bergerak ke atas ya, kecenderungannya bergerak ke atas, sehingga gaya bekasnya melawan, yaitu ke bawah.
Ya mirip-mirip seperti gaya gesek ya, dia melawan perpindahannya. Jadi ujung ini bergerak ke atas, gaya bekasnya ke bawah, melawan pergerakan benda. Oke, sekarang perhatikan di sini ada juga yang namanya gaya berat dari batang homogen ini. Kalau homogen, titik beratnya itu pasti di tengah, gitu ya, di tengah-tengah ini. Jadi nanti jarak titik tangkap W ke ujung kanan batang itu setengah L ya. Ke kirinya juga setengah L nanti. Di titik A itu juga ada gaya normal gitu, atau gaya tumpu lah istilahnya begitu ya. Nah kalau begitu, jika titik berat batang W ke ujung kiri itu adalah L per 2 atau setengah L. Karena ini sudah L per 3, supaya jadi setengah harus ditambahi L per 6. Coba dihitung, L per 3 tambah L per 6 itu kan L per 2, setengah L ini ya. Oke, terus kemudian tinjau batang homogen ini. Nah, batang homogen yang kita tinjau, jadi gaya-gaya yang bekerja pada batang itu adalah FP, gaya bekas, gaya normal, gaya berat, serta gaya F ini ya. Oke, tinjau batang homogen dengan menerapkan syarat sigma torsi di titik A sama dengan 0 ya. Saya harapkan Anda sudah paham mengenai torsi ya, jangan bingung lagi, karena ini torsi itu adalah syarat mutlak untuk bisa mengerjakan soal kesetimbangan. Kalau Anda belum paham torsi ya silakan tonton video saya membahas mengenai torsi. Oke, saya ingatkan sekali lagi ya, torsi itu hasil kali antara gaya lengan dengan sinus sudut antara gaya dengan lengannya itu. Oke, sekarang perhatikan gaya FP terhadap titik A, poros putar A itu dia akan memutar ke kiri batang ya. Nah ini saya simpulkan seperti ini, putar kiri atau melawan putaran jarum jam. Nah sedangkan B itu memutar terhadap titik A ya, memutar searah putaran jarum jam. Clockwise, ada counter clockwise. Nah terus kemudian di sini, nah ini juga searah putaran jarum jam ya terhadap titik A. Nah yang namanya benda setimbang itu tidak mungkin semua mutar searah putaran jarum jam, nggak mungkin. Melawan putaran jarum jam seluruhnya juga tidak mungkin. Pasti ada putar kiri, ada putar kanan, ya kan? Namanya juga kesetimbangan. Oke, sekarang torsi yang dihasilkan FP negatif. Jadi yang putar kiri saya anggap negatif, yang putar kanan positif ya. Putar kiri itu melawan putaran jarum jam, putar kanan itu searah putaran jarum jam. Jadi torsi yang dihasilkan gaya pegas itu adalah FP dikalikan L per 3 jarak pangkal gaya bekas ke poros putar, kan L per 3 itu. Sebenarnya sin, ada sinnya di sini, tapi sudut antara gaya dengan R-nya itu adalah 90. Jadi 90 derajat, sinnya itu 1. Kenapa ini negatif? Karena melawan putaran jarum jam, makanya dikasih negatif. Terus kemudian W, ini kan putar kanan, positif, ya. Memutar searah putaran jarum jam, gayanya itu W gitu. Sedangkan R-nya jarak pangkal gaya ke poros, yaitu L per 6. Nah, sinnya berapa? Ini 90, 1 kan, nggak perlu ditulis. Terus kemudian yang disebabkan oleh F, putar kanan juga, berarti plus F. Nah, jaraknya ke poros, ini ke sini, ini kan sudah sepertiga L ya. Berarti jarak F ke poros itu kan 2 per 3 L. Karena panjang batang kan L, ya kan, dikalikan sin 90 juga ini. Jadi nggak perlu tulis, sin 91. Dan sama dengan 0, gitu kan, karena setimbang. Oke, nah sekarang kalau saya uraikan, gaya pegas itu kan ini, hukum Hooke ya, min K kali delta X, di mana delta X itu adalah perubahan panjang pegas. Dalam hal ini berarti perubahan panjangnya naik berarti ya itu ya. Oke, sekarang kalau saya masukkan, K-nya di sini 4 kN per meter, 4 kN itu berarti 4000 Newton ya. Delta X-nya itu 2 cm. 2 cm berarti 0,02. Kali L per 3, W-nya 120 Newton. Ini adalah berat batang. Dikalikan L per 6, F-nya ditanyakan, kali 2 per 3, L sama dengan 0. Oke, sekarang saya sederhanakan. Yang ini berapa? Yang ini kan min 80 ya. Kalau saya kalikan, dikalikan L per 3, ini tetap. Ya, ini tetap. Nah, terus kemudian, nah ini saya kalikan dengan 6. Saya kalikan 6 semua ya. Kalau saya kalikan 6, 6 per 3 itu 2. 6 per 6, 1. Kemudian 6 bagi 3, 2 kan, 2 kali 2, 4. Kan gitu ya, jadi dikalikan 6 semua luas. Nah terus kemudian saya coret aja L-nya.
Nah, ini setelah saya coret dapatnya ini, kemudian perhatikan, ini kan min 160 ditambah 120, berarti min 40. Ini F kali 4 sama dengan 0, berarti F kali 4 sama dengan 40, berarti F-nya adalah 10 Newton. Itulah yang ditanyakan. Jadi jawaban yang benar adalah D. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.